Halo semuanya, apa kabar? Jadi di kesempatan kali ini aku lagi ngikutin challenge dari UCAT. Ada 40 hari challenge harian selama masa prapaskah yang kita mau lakukan satu persatu biar bisa lebih mendalami masa-masa prapaskah. Nah, kebetulan ini udah hari keempat dan kita udah melakukan dari hari pertama dan keempat, dan di hari ini kita memutusin untuk berbagi di video YouTube karena salah satu challenge-nya adalah men-sharingkan ayat favorit, men-sharingkan karakter Alkitab favorit dan macam-macam segalanya. Maka dari itu untuk bagian challenge yang sharing kita mutusin untuk sharing di YouTube. Oh ya, kenapa aku ngomong kita? Karena aku ngejalanin challenge ini bareng istri aku, Maria. Ini tangannya. Karena belum siap untuk go public, makanya dia akan hadir dengan suaranya saja dan menemani aku di sini. Tapi intinya kita mau sharingkan apa yang berkesan buat kita dan challenge itu ke teman-teman sekalian, biar siapa tahu juga bisa memberi pencerahan dan memberi teman seperjalanan yang juga mau berbagi. Kalau kalian mungkin mau berbagi di topik hari ini, boleh komen juga untuk cerita sharing. Atau kalian juga mau ngelakuin challenge-nya, nanti aku cantumin linknya di deskripsi untuk 40 challenge masa prapaskah dari UCAT. Oke, jadi untuk hari ini, untuk sebelum men-sharingkan tokoh favorit, mungkin kita mulai dengan doa dulu ya. Oke. Kita satukan dengan tanda kemenangan kita dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, terima kasih Engkau izinkan kami untuk duduk berdua di sini, mengambil waktu sejenak untuk membagikan pengalaman kami, membagikan kisah-kisah kami di tengah perjalanan kami di masa prapaskah ini. Roh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami agar kami bisa saling berbagi, saling mengutarakan apa yang ingin kami sampaikan, dan terlebih kami boleh memuliakan nama-Mu lewat sharingan kami. Dan biarlah juga semoga sharingan ini boleh saling berguna satu sama lain, atau bagi siapapun yang melihat sharingan kami di masa prapaskah ini. Curahkanlah terus Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau yang berbicara lewat kami, dan Roh Kudus-Mu juga yang menerangi hati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan segala. Amin. Kamu mulai dulu. Boleh. Jadi siapa tokoh Alkitab favorit kamu? Sharing tokoh kitab suci favorit, tapi mungkin supaya kita juga sekalian lebih banyak kenal, kecuali Yesus ya. Kan Yesus everyone's favorite gitu. Oke. Betul. Deal ya? Deal. Oke. Kalau aku, tentunya semua tokoh di Alkitab itu punya hal yang bisa diteladanin masing-masing lah ya. Tapi ada satu tokoh yang aku kan, to be honest, baru pertama kali baca paling banyak Alkitab itu waktu Bible in a Year punyanya Ascension Present itu beberapa tahun yang lalu. Di situ kan bacanya secara urut. Nah, ketika baca Kisah Para Rasul, itu ada sebuah nama yang cuma muncul nggak sampai 5 kali, tapi sampai detik ini setelah bertahun-tahun aku mengikuti Bible in a Year itu, aku masih ingat. At least aku ingat kalau itu di Kisah Para Rasul yang awal-awal. Tadi aku cari dulu nih yang mana. Namanya adalah Tabita. Kamu recall nggak nama itu? Harusnya enggak, karena aku pun waktu pertama kali baca nggak tahu ada nama itu. Waktu aku ulangin lagi bacanya, kayak aku cukup terkejut dengan keberadaan nama tersebut. Jadi Tabita itu tokoh di Kisah Para Rasul 9. Ceritanya dia itu orang yang pekerjaan sehari-harinya mensuplai baju sama makanan. Jadi dia bikinin baju-baju, makanan-makanan buat para rasul dan murid-muridnya Yesus. Terus ya udah, dia di Alkitab cuma disebutin itu aja. Dia sekali doang. Enggak, beberapa kali. Di perikop itu doang. Tapi
dia menyediakan itu, terus habis itu dia meninggal. Perikopnya berapa mau kita 9, lihat ya? boleh. Kisah para rasul 9 ayat 30-an something gitu. Kamu tahu kenapa aku ketawa? Kenapa? Karena di ITB depannya ada kantin namanya Tabita. Dia jual telur gulung enak banget, telur sumpah. Bener, Tabita telur gulungnya enak banget, nggak bohong. Pas lah menyediakan. Oh jadi gitu, aku Gitu, nggak inget yang akomodasi. adikku. Iya Tapi, kan? nah, Iya. di Kisah terus Rasul 9 ayat 30-an. 9. Dia punya nama lain, Dorcas. Oh Dorcas. Oh. Akan tetapi bukan 30, 30-an nih kamu bilang. 30-an. Tulisan TABITHA. Iya. Oh ini ada di OP ada seorang murid perempuan bernama Tabita, Yes. namanya Dorcas, yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Betul. Jadi habis itu aku setelah membaca perikop itu, habis itu aku cari di Google soal cewek ini, karena aku seumur hidup kok nggak pernah ada yang menyebutkan ke aku nama Tabita. Jadi kayak Maria aku tahu, Yohana aku tahu, Elizabeth, kayak semua tuh kayak at least pernah dengar nama Tabita. Ini aku kalau nggak baca waktu itu, aku nggak pernah mengetahui ada tokoh Alkitab namanya Tabita. Jadi aku langsung nyari waktu itu di Google, siapa sih orang ini. Terus ya udah, sebenarnya dia menjalankan pekerjaannya aja, tapi terus dia meninggal. Terus kemudian dia dibangkitkan, dipanggil Tabita bangun. Jadi dia bangkit dari kematiannya. Nah, yang bikin aku benar-benar terkesan waktu pertama kali baca itu, Tabita tuh nggak ngapa-ngapain, dia cuma kerja sesuai dengan ya sehari-harinya dia, tapi dia dikasih kesempatan aja gitu. Jadi dan dulu banget aku kayak sering banget galau, kita tuh harus memilih antara pekerjaan sama iman, nggak bisa disatuin. Tapi waktu baca ini pertama kali kayak lah, kita tuh bisa mengerjakan karya iman tapi kita ngerjain pekerjaan kita gitu. Paham maksudnya nggak ya? Intinya kayak gitu. Jadi meskipun dia hanya muncul sekelibat kayak gitu doang dan gak ada pembahasan lagi, dia salah satu tokoh yang cukup ada kesannya di hati aku. Gitu. Iya, konteksnya dia perempuan yang dibangkitkan oleh Petrus ya. Betul. Betul keren. Dulu aku sampai pernah bikin cerita pendek, tokohnya namanya Tabita. Udah dari aku. Bahasa Inggris Tabita juga namanya. Dorcas. Bahasa Inggris. Oh nggak tahu. Kamu dengar dari Bible Anyer kan? Oh tapi kan aku Bible Anyer habis itu sambil baca Alkitab kita bahasa Indonesia. Iya. Tapi di Bible Anyer pun di homilinya juga nggak dibahas sama Father Mike. Oh, cuma karena kamu dengar nama Tabita yang asli nggak, terus kamu cari sendiri. Iya. Oke. Itu favorit kamu ya? Yang berkesan lah. Aku Yesus. Kalau buat aku Nggak boleh kan? Enggak lah, enggak Yesus lah. Sebenarnya banyak sih tokoh favorit aku, cuman yang recently tiba-tiba muncul di otak aku, dan pas lagi kita lihat challenge-nya mau hari ini share tokoh favorit, yang muncul di otak aku Yunus. Kamu ingat Yunus yang mana? Paus. Ya, Paus. Banyak orang yang dengar Yunus yang ingatnya Paus kan. Tapi buat konteks, dia punya kitab, ada kisahnya di kitab Yunus sendiri. Itu satu kitab kan, pendek. Dan kisahnya dia pertama disuruh Tuhan untuk menobatkan kota Niniwe yang udah berantakan banget, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia kabur, naik kapal lari dari Tuhan menjauh dari Niniwe. Tapi ternyata Tuhan bekerja dengan caranya kapal ditenggelamin, dimasukin ke mulut ikan paus, ikan besar lah, selama 3 hari. Akhirnya dia berdialog sama Tuhan, dan akhirnya dia bertobat dan mau ngikutin arahan Tuhan untuk menobatkan Niniwe, dan dia pergi ke Niniwe. Cuman kan biasanya orang ingat pausnya aja ya. Cuman yang cerita menyeluruhnya tuh dia ke Niniwe. Terus habis itu dia menobatkan orang-orang Niniwe yang udah berantakan banget. Terus diampuni sama Tuhan. Padahal Yunusnya sendiri datang ke Niniwe dan dia ngelihat orang Niniwe tuh udah hancur banget ya, udah bejat banget gitu. Nah, yang buat berkesan ke aku justru di situnya. Kisah Yunus setelah ngelihat Tuhan mengampuni orang Niniwe. Pernah dengar gak? Ingat gak? Jadi Yunus ngelihat Tuhan ngampunin orang Niniwe, dia marah. Tuhan ini kan udah bejat banget, udah hancur banget, kenapa lo ngampunin dia? Terus habis itu Tuhan gak jawab. Tuhan cuman diam aja. Dan kebetulan
di dekat Niniwe itu di luar kotanya ada suatu pohon rimbun, tempat si Yunus ini ngadem kalau kepanasan siang-siang. Dia cuma tiduran duduk di bawah pohon itu, udah ngadem aja di tangan panas. Besoknya Tuhan bikin pohon itu gersang, semua daunnya runtuh jadi panas. Terus Yunus marah, Tuhan kenapa pohonnya jadi gersang, kemarin masih rimbun. Terus Tuhan cuma bilang kayak, lu aja bisa segitu sayang sama pohon itu yang lu gak kenal dan baru, dan cuma pohon, gimana gue sama umat gue di Niniwe? Nggak mungkin dong gue nggak sayang, kurang lebih gitu. Terus buat aku itu yang berkesan banget, kayak aku menampilkan diri sebagai Yunus. Kayak kita tuh sering nggak ngerti keputusan Tuhan. Dia nyuruh kita ini, dia nyuruh kita itu, nggak masuk akal di mata kita marah-marah. Padahal Tuhan juga punya rencana sendiri. Sama juga kayak di awalnya, Tuhan nyuruh kita A tapi kita nggak mau, kita malah B. Kita bisa pergi, tapi Indian Tuhan yang akan ambil alih dan dia yang akan membuat semua itu baik lah. Jadi menurut aku Yunus emang kisah yang sangat menginspiratif. Bukan menginspiratif ya, lebih tepatnya kayak mengingatkan kalau kita tuh juga sering kayak Yunus, nggak mau nurut sama Tuhan, sering iri, marah, cemburu gitulah sama kayak misalnya kita udah ikut Tuhan ya, kita ngikutin peraturannya, kita ke gereja tiap minggu. Nggak tahu buat kamu ya, tapi kalau buat aku sering banget muncul kayak, enaknya orang yang nggak percaya Tuhan gak usah ke gereja tiap minggu. Enaknya orang yang nggak Katolik atau yang nggak beragama, dia nggak harus ngapa-ngapain, misalnya kayak gitu. Atau enaknya orang yang Katolik KTP doang, dia ngelakuin dosa ini nggak apa-apa gitu. Kayak gitu kalau aku sering muncul. Nah itu jadi kalau ingat kisah Yunus tuh menguatkan kembali itu. Yunus, kamu tahu Yunus ada di Al-Quran juga? Tahu. Nah, kisahnya mungkin kurang lebih sama, ada di ikannya juga, tapi aku nggak tahu soal. Coba tanya orang-orang tuh gimana kisahnya Nabi Yunus. Iya, kalau ada yang tahu kisahnya Nabi Yunus boleh komen. Tapi ya itu tokoh favorit kita dari Alkitab yang kita mau sharingin. Apa tokoh favorit kamu di Alkitab? Boleh share juga di kolom komentar. Dan semoga ini juga bisa jadi awal buat kamu kalau mau lakukan challenge 40 hari di masa Prapaskah. Langsung ikutin aja, dan kita akan sharing-sharing di sini untuk yang perlu kita sharing. Oke, jadi itu aja paling sesi hari ini. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi sharing berikutnya. Dadah.